Kisah yang pertama, saya pernah mendengar seorang syekh bercerita tentang kisah seorang keluarga. Ada seorang suami dan juga istri, memiliki anak-anak dan juga orang tua. Seorang ibu yang tinggal di rumah anaknya. Dan ibu ini dijadikan oleh anaknya untuk mengasuh cucunya. Jadi di penghujung Ramadan ceritanya, 3 orang ini keluar dalam sebuah kendaraan dan ibunya dibawa untuk merawat anak-anaknya. Sebab kalau seandainya sampai di tempat belanja tidak ada yang bisa merawat anak-anaknya, maka dibawanya ibunya supaya menjaga anak-anaknya ketika suami istrinya berbelanja. Dan keduanya bermaksud untuk membeli perhiasan emas. Keluarlah keluarga ini menuju pasar untuk membeli emas. Sesampainya di pasar, kemudian turunlah suami istri ini. Tetapi ibundanya tetap dalam mobil bersama cucunya. Dan perlu diketahui ibu ini adalah ibu dari sang suami. Turunlah suami istri ini dengan meninggalkan ibunya dalam kendaraan tadi bersama anaknya dan menuju toko emas. Karena lamanya, maka cucu daripada ibu ini yang namanya anak-anak tentu ada kalanya rewel, menangis dan begitu seterusnya. Maka nenek berinisiatif untuk menyusul ke toko emas tersebut. Siapa tahu kalau anak-anaknya ini melihat ayahnya atau ibunya, mereka akan terdiam. Turunlah sang ibu ini dari mobil tersebut menyusul anaknya. Lah anaknya ini sedang tawar-menawar harga emas dan sudah disepakati harga emas tersebut oleh keduanya. Lah ketika kemudian sang ibu sampai di toko emas tersebut, dia melihat ada cincin. Cincin ini bukan cincin emas, hanya cincin-cincinan biasa. Dan harganya pun sangat murah sekali. Jadi sang ibu mengatakan, saya ingin membeli cincin ini. Nanti bayarnya ambil dari anak saya yang sedang membeli emas ini. Akhirnya diambillah. Kemudian sang ibu ini memakaikan cincin itu di tangannya. Singkat cerita, setelah sang suami istri ini menawar emas, kemudian disepakati harganya, dibayarlah harganya. Tiba-tiba kata pemilik toko emas ini bahwa bayarannya masih kurang. Jadi sang suami ini heran. Tadi sudah disepakati anggap saja mungkin 200 juta. Sudah dibayar 200 juta. Tiba-tiba dia mengatakan masih kurang. Karena ada seorang wanita yang membawa anak-anak kecil tadi mengambil cincin-cincinan. Dan harganya tidak seberapa. Tiba-tiba kemudian sang suami ini marah. Marah kepada ibunya. Kemudian dia datang kepada ibunya. Kemudian dia memaki ibunya gara-gara turun dari mobil dan mengkhawatirkan anak-anaknya. Kemudian dia mengatakan, kenapa kau turun dari mobil ini? Maka ibunya mengatakan, tadi anak merewel, makanya aku kemudian turun supaya melihat dirimu dan tenanglah anak-anak. Kemudian sang anak mengatakan, kenapa kau tadi ambil cincin? Mana kemari cincinnya? Akhirnya kemudian cincin itu dirampasnya dari ibunya, kemudian dilempar ke tong sampah.
Padahal harga cincin itu tidak seberapa. Entah mengapa dia kemudian marah di hadapan pemilik toko emas dan juga di hadapan istrinya. Kemudian sang ibu ini karena sudah pecah hatinya, merasa malu, maka dia ambil cucunya kembali ke mobilnya. Sang istri ini mengingatkan suaminya, kenapa engkau melakukan seperti itu kepada ibumu? Biarkan saja dia mengambil cincin, tinggal kau bayar. Berapalah harga cincinan itu? Bukan cincin benaran, bukan cincin emas. Ya. Akhirnya kemudian sang suami itu mengambil lagi cincin yang sudah dilempar ke tong sampah. Dia balik lagi ke mobilnya. Kemudian dia mengembalikan cincin itu kepada ibunya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Ibunya langsung mengatakan, karena engkau sudah membunuh kebahagiaanku. Demi Allah, aku tadi mengambil cincin yang tidak ada harganya itu. Aku hanya ingin seperti wanita-wanita yang lain berbahagia di waktu Idul Fitri. Tetapi karena engkau sudah menghilangkan kebahagiaan itu, demi Allah, selama aku masih hidup, aku tidak akan memakai cincin. Karena engkau sudah membunuh kebahagiaanku. Kalau itu menjadikan dirimu kecewa. Subhanallah. Ya. Bagaimana seorang anak bisa melakukan seperti ini kepada ibunya? Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, sesungguhnya harta seorang anak itu semua milik orang tuanya. Tapi ini berlaku. Uququl walidain. Durhaka kepada orang tua.